Tugas pengajar. Setiap pengajar seharusnya menjaga sikap dan perilaku yang mulia, karena pengajar merupakan teladan bagi orang-orang yang diajarinya. Jika seorang pengajar istiqamah menjaga sikap dan perilakunya yang baik, niscaya ia akan mendapatkan kemuliaan di kerajaan langit. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah riwayat, siapapun yang tahu lalu mengamalkan, dan kemudian mengajarkan, maka ia mendapat kemuliaan di kerajaan langit. Seorang pengajar tak patut menjadi seperti jarum yang membuat pakaian untuk orang lain, sementara ia sendiri telanjang, atau seperti sumbu lampu yang memberikan cahaya kepada orang lain, tetapi ia sendiri terbakar. Sebagaimana dikatakan seorang penyair, "Sirtu ka'anni dhubalah nusibat, tudhi'u lin-nasi wahya tahtariq." Seakan-akan aku adalah sumbu yang ditegakkan, memberi cahaya kepada manusia, dan aku terbakar. Siapapun yang diberi anugerah untuk mengajar, berarti ia telah dikaruniai kemuliaan. Jadi, ia mesti menjaga etika dan tugas-tugasnya sebagai pengajar. Berikut ini beberapa tugas yang harus diperhatikan setiap pengajar. Pertama, setiap pengajar harus mengasihi orang yang diajarinya dan memperlakukannya sebagai anak. Sebagaimana disabdakan Nabi SAW, "Innama ana lakum kalwalidi liwaladi." Aku ini bagi kalian adalah seperti ayah bagi anaknya. Bahkan, sesungguhnya pengajar adalah orang tua yang sesungguhnya bagi para pelajar. Jika orang tua biologis merupakan perantara sehingga ia mendapatkan kehidupan yang fana, maka pengajar merupakan perantara bagi kehidupannya yang kekal. Keutamaan itu hanya bagi para pengajar yang ikhlas mengajar demi mendapatkan ridha Allah. Sementara pengajar yang bertujuan meraih dunia, sungguh ia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Alih-alih, ia hanya akan mendapatkan kebinasaan. Maka, hubungan antara murid dan guru haruslah dihiasi dengan cinta kasih dan kelembutan. Para ulama dan kaum beriman yang menghendaki kehidupan akhirat merupakan pejalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dunia dan segala kenikmatannya hanyalah tempat singgah yang sementara. Cinta kasih yang terjalin di antara para pejalan menuju Allah ini akan melahirkan sikap saling mengasihi dan saling menyayangi. Sikap itulah yang senantiasa mereka jaga dalam perjalanan menuju Allah dan surga yang paling tinggi yang tidak ada kesempitan di dalamnya. Dalam perjalanan itu, tak sepatutnya mereka saling membanggakan diri dan saling menekan, karena mereka adalah saudara. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Kedua, setiap pengajar harus meneladani Rasulullah SAW yang tidak pernah menuntut upah atas pengajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura." Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Quran Surah Al-Insan ayat 9. Memang seorang pengajar memiliki hak untuk menerima ucapan terima kasih dari orang-orang yang diajarinya. Namun, mereka tak patut menginginkannya, apalagi meminta balasan atau upah atas pengajarannya. Selain itu, para pelajar juga memiliki hak untuk mendapatkan terima kasih dari pengajar, karena mereka adalah sebab yang mendekatkan pengajar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ilmu dan keimanan yang mereka ajarkan. Ketiga, seorang pengajar tak sepatutnya menyimpan atau menunda-nunda untuk menyampaikan nasihat. Ia tak boleh menahan nasihat atau wejangan dengan alasan bahwa ia sendiri belum mengamalkannya atau dengan dalih bahwa ilmunya belum mantap. Keempat, setiap pengajar harus menyampaikan nasihat kepada para pelajar dan mencegah mereka dari akhlak yang tercela, baik dengan penjelasan langsung atau melalui kiasan dan perumpamaan. Kadang-kadang, penjelasan secara langsung akan mengoyak tabir rasa takut seseorang, sehingga pengajar perlu menempuh cara-cara yang lebih lembut. Setiap pengajar juga harus istiqamah,
dan kemudian meminta murid-muridnya agar beristiqamah juga. Jika tidak, nasihat-nasihatnya tidak akan berguna, karena keteladanan dengan perbuatan lebih meyakinkan daripada teladan dengan kata-kata. Wallahu a'lam.